Tadi saya mengatakan, kalau abang tidak ada sedikit keraguan terhadap penetapan, apalagi Pak Yosef, apalagi MMA, kalau Pak Yosef aja sudah ada Kalau saya keraguan, gini, Bang. secara tidak langsung sama aja dengan tidak percaya kepada institusi Terus akan penetapan tersangka gitu loh maksud saya. kalau saya itu percaya dengan penetapan tersangka, apalagi sudah ada pengakuan dari Ramdhanu. Iya, tadi katanya tidak yakin dengan penetapan Pak Yosef dan Bung Mimin Arigi. Ini saya percaya Polda Jawa Barat bisa mengungkap kasus ini dengan jelas, Ya, terang benderang, seperti itu, ya kan? Saya namanya warga negara Indonesia, ya kan? Percaya, tapi saya juga punya ini pemikiran sendiri. betul. Maksud saya ini konteksnya sekarang merujuk tentang apa yang tadi pertanyaan saya sampaikan, bahwa ada keraguan terhadap penetapan Pak Yosef dan MMA, kan gitu. Ini bukan saya tidak percaya dengan penyidik Polda Jawa Barat, Ya. ya kan? Penetapan tersangka 5 tersangka, karena memang sudah ditetapkan kan seperti itu. Ya. Tapi saya punya analisa sendiri. Saya sebagai wartawan ini turun juga ke lapangan seperti itu, Ya. kan? Kita netral, saya pribadi netral. Loh, kok dalam perjalanan ini, kenapa kalau memang sudah ada penetapan tersangka dan juga sudah ada pengakuan dari Ramdhanu, seharusnya P21 ini cepat, ya kan? Nah, sampai saat ini loh P21 belum. Nah, begini, ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian pihak kepolisian menurut pendapat saya nih. Karena apa? Itu tadi Berarti disampaikan. kehati-hatian juga merasa kurang percaya nih dengan pengakuan si Ramdhanu. Kita kalau merujuk kepada KUHP 184, bahwa saya sampaikan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang sah, dan Danu bukan sebagai saksi lagi dong. Dia saksi pelaku, dia itu pelaku. Intinya satu alat bukti itu sudah memang ada. Akan tetapi kenapa memang lambat? Karena itu tadi, kalau misalkan tergesa-gesa juga dianggapnya nanti ada pengakuan hanya berdasarkan pengakuan Danu sepihak. Itu kan ini berbicara seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk bagaimana diskusi ya, bukan ini tanya menanya gitu. Ya, kita diskusi. Ya. Ya, jadi kan terkait tadi untuk bagaimana merubah status saksi menjadi seorang tersangka, itu kan kewenangan dari pihak kepolisian, dari penyidik. Nah, penyidik itu intinya memiliki dua alat bukti untuk bagaimana menetapkan mereka semua sebagai tersangka. Kan yang ditanya tadi, seolah Danu itu kan kalau sudah jujur kenapa mesti lama? Karena memang perlu alat bukti yang lainnya gitu. Saya mau tanya sama Bang Heri, bukan saya mau tanya sebagai wartawan nih. Ya, ini sebagai tim dari kuasa hukum kan seperti itu. Jangan berbicara konteksnya tim sebagai kuasa hukum ya. Saya berbicaranya Hari Susanto saja. Hari Susanto. Hari Susanto saja. Kalau seperti itu menurut Bang Heri, Danu sudah jujur 100% enggak? Jadi gini, abang kan tadi bilang bahwa abang tidak yakin akan penetapan Pak Yosef, apalagi MMA. Saya kan katakan tadi, kalau merasa tidak yakin, sama artinya tidak percaya dengan institusi. Nah, kalau saya masalah itu kan percaya bahwa Polda Jawa Barat bisa mengungkap kasus ini. Betul, bisa mah akan bisa. Tetapi ini berbicara konteks sekarang mengenai apa yang abang sampaikan. Sekarang gini loh bang, misalkan bang, jangan bicara pihak polisian ya. Abang misalkan menanyakan seperti hal yang pertanyaan kepada saya. Misalkan kalau abang tidak berarti secara tidak langsung tidak percaya dengan institusinya untuk saat ini loh. Kalau nanti mah kita mau kalau masalah institusi saya nggak bicara institusi, kan saya udah sampaikan. Iya. Abang Puri mengatakan bahwa saat ini sedikit ragu menurut pendapat abang terkait penetapan
tersangka yang bukan ini ya kan, penetapan tersangka saya percaya 100%. tadi kan saya menanyakan sedikit Tapi tidak saya yakin. pribadi, saya pribadi punya analisa sendiri. Betul. Boleh kan? Boleh. Saya bilang tadi kita udah katakan Makanya boleh. saya bilang, saya tidak bukan saya tidak percaya dengan penyidik, ya kan? Saya percaya dengan penyidik bahwa penyidik bisa mengungkap kasus ini. Yakin nggak sih dengan penetapan tersangka Ya, sekarang? yakin karena sudah ada penetapan. Iya. Nah, maksud saya kan tadi bahasa itu. Tadi kan pernah bilang bahwa abang sedikit ragu dengan penetapan, tidak yakin Pak Yosef terlibat misalkan. Kalau yakin tidak, akan tergantung hati kita. Boleh, itu hak semua orang. Nah, makanya saya ngejar. Pada saat abang mengatakan merasa tidak yakin, ya kan, Pak Yosef ikut terlibat. Dan sekarang karena gitu saya percaya. kembali lagi. Tapi kalau Bang Heri bahasanya, abang itu bahasanya ragu dengan Pak Yosef itu ikut terlibat. Nah, saya percaya. Ya, maksudnya gini, abang tadi mengatakan, Bang, hati-hati. Ya, bahasanya bukan berarti gini loh. Maksudnya gini loh. Ini rame teman-teman apa? Jadi gini, saya kan nanya. Iya, tadi kan nanya bahwa, Bang, abang gimana tadi? Ini di luar frame juga ya. Kita nanya, Bang, gimana Bang? Ya saya sangat tidak merasa yakin kalau Pak Yosef terlibat. Iya kan? Terlibat. Nah, terus saya nanya lagi, Bang, berarti kalau Pak Yosef aja abang tidak merasa yakin, apalagi MM dan AA. Kan seperti otomatis itu. kan? Otomatis kan? Berarti secara tidak langsung tidak meragukan penetapan TSK sekarang. Gitu loh maksud saya. Saya kalau masalah penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat terkait 5 tersangka, saya ini benar-benar percaya. Ya. Berapa kali ya saya ketemu beliaunya itu, Pak Yosef ngomong ke saya, Mas, saya curiga sama Danu. Danu itu terlibat pelakunya. Dugaan saya ke sana. Kenapa? Karena saya lihat dari ininya bahwa si Danu itu ada rasa senang ke almarhum Amel, itu. Nah, itu saya kan. Saya sebenarnya dari awal juga ada kecurigaan ke Pak Yosef. Benar ini saya ada kecurigaan. Nah, ketika Danu menyerahkan diri, menyebut Pak Yosef itu ikut terlibat, itu kan dari sana saya itu, wah, Pak Yosef ini nggak mungkin, ya kan, ikut terlibat. Dikarenakan apa? Dulu Pak Yosef itu menduga si Danu terlibat, melakukan ini kan, pembunuhan itu. Tapi setelah Danu itu menyerahkan diri, Pak Yosef, masa Pak Yosef itu berani ngomong ke orang-orang bahwa si Danu ini terlibat? Seharusnya kalau dia itu Pak Yosef merasa ikut terlibat, dia akan menutupi si Danu.